Baik, kita hari ini belajar tentang Theory of Didactical Situation ya. Nah, pertama kali diperkenalkan oleh Brosso. Ya, Brosso ini kelahiran Maroko, tapi dia hijrah ke Prancis ya. Nah, sehingga bahasa buku ini itu sebenarnya adalah bahasa Prancis, sehingga sangat susah sangat susah diinterpretasikan. Sehingga saya bilang tadi kita sama-sama belajar terkait teori situasi didaktis. Ya, apa sih teori situasi didaktis itu? Karena ini barang baru, lagi-lagi kita belajar ya bersama-sama. Nah, kita mengenal dulu ya biografi si Brosso itu ya. Nah, si Brosso itu lahir dari Maroko ya. Nah, dari Maroko. Saya kurang tahu apakah masih hidup atau enggak ya si Brosso itu ya, karena dia lahir 1933 ya. Yang namanya legenda hidup itu kan ada juga ya. Kayak Jerome Brunner ya, itu juga sebenarnya masih hidup ya. Van Hill itu masih hidup, tapi nggak tahu sekarang ya. Pas saya belajar terkait Van Hill dan Brunner itu, dia waktu saya belajar itu masih hidup, nggak tahu sekarang. Nah, ya si Brosso ya, ini meskipun lahir di Maroko seperti saya katakan tadi itu hijrah ke Prancis ya, makanya bahasanya bahasa Prancis ya. Nah ini silsilah dia ya. Nah kemudian dia perkenalkan yang namanya teori situasi didaktis ini dalam kongres ini ya, di Asosiasi Profesor Matematik ya. Nah, karena bukunya buku bahasa Prancis, itu saya mengambil beberapa pengertian dari orang lainnya. Nah, teori situasi didaktis ya, ini adalah bagian dari pendekatan konstruktivisme ya. Jadi pendekatan konstruktivisme itu memang sangat luas, yang mana pengetahuan dan tingkah laku siswa berkaitan dengan situasi di mana dia amati dan potensi kognitifnya ya. Nah, didaktis dalam konteks matematika itu terinspirasi dari teori permainan matematika yang menyelidiki dengan cara ilmiah terkait masalah matematik ya. Nah, kata situasi ya, situasi kita itu menyebutkan ada lingkungan siswa. Jadi situasi di sini itu adalah perumpamaan dari sekitar anak dalam belajar ya. Sekitar itu bisa dalam bentuk tangible maupun intangible, berwujud benda maupun yang tak benda ya. Nah, orang maupun lingkungan belajar ya. Nah, makanya di sini ada yang namanya ia gunakan dengan menyebut lingkungan siswa ya. Kemudian diperluas maknanya ya, guru itu sendiri, kemudian sistem pendidikannya juga ya. Jadi situasi dalam hal ini tuh yang berkaitan dengan belajar anak ya. Dan anak itu akan berinteraksi dengan situasi di sekitarnya itu. Nah, kalau dalam TDS ini, kata Brosso itu dapat membangun pengetahuannya sendiri, bukan karena ia ajarkan oleh gurunya, tapi karena logika yang ia temukan sendiri melalui situasi baru. Nah, situasi baru itu memungkinkan memungkinkan yang diperoleh dari interaksi dia dengan guru. Ya.
Nah, mungkin kita bisa bisa memperdebatkan ini apa betul anak itu paham tentang suatu konsep, ya. Itu paham yang memahamkan dirinya itu adalah dirinya sendiri. Nah, hanya saja meskipun yang memahamkan adalah dirinya sendiri, tapi ada interaksi pemahamannya dia itu dengan milieu atau situasi itu tadi. Kalau milieu bahasa Prancisnya itu ya itu tadi, situasi lingkungan atau apa ya? Ya kalau di kita apa ya? Segala sesuatu yang berinteraksi dengan anak itu. Nah, kalau Rousseau itu tahun 2002, Rousseau itu dia menulis buku tahun 1997 kalau nggak salah, yang sangat masyhur ya dalam bahasa Prancis, kemudian terjemahkan dalam bahasa Inggris di tahun 2002. Nah, si Rousseau itu berpendapat bahwa TDS itu terkait dengan pembelajaran yang mana guru memicu adaptasi siswa secara bijak ya terhadap suatu masalah. Nah, jadi guru di sini adalah sebagai pemicu bagaimana siswa itu beradaptasi dengan segala sesuatu yang ia terima ya. Nah, jadi nanti ada bahasa-bahasa yang agak mungkin perlu Anda dan saya pelajari bersama terkait adaptasi itu maksudnya apa sih? Nah, makanya ada yang namanya di sini disebut namanya a didactical situation. Ya, ada yang namanya didactical situation. Anda juga harus paham apa itu didactical ya, didaktik. Ada pedagogik, ada didaktik. Nanti coba kita lihat. Nah, jadi ada yang namanya adidactical situation ya, yang mana kemandirian siswa dalam proses belajar tanpa intervensi guru dalam memperoleh pengetahuan. Nah, itu adalah situasi adidaktik ya. Situasi adidaktik. Makanya di sini kalau disebutkan situasi adidaktik atau adaptasi. Nah, oke. Belajar dari anak ya. Dalam proses pembelajaran itu diperlukan yang namanya campur tangan oleh guru yang disebut akulturasi ya. Situasi saat guru memberi intervensi campur tangan secara langsung dalam pembelajaran. Nah, nanti ada bahasa-bahasa yang agak aneh, saya juga sedang belajar. Ada acculturation, ada adidactical situation, nanti ada milieu tadi ya, sudah saya sebutkan. Milieu itu lingkungan ya. Jadi peran guru yang bisa menciptakan situasi didaktis itu adalah yang menguasai relasi antara siswa dengan materi ajar ya, sehingga menciptakan situasi didaktis yang ideal. Nah, nanti ada bahasa lagi yang namanya rekontekstual dan repersonalisasi diri ya. Nah, itu apa? Nanti kita belajar ya. Nah, ada lagi istilah baru yang namanya didactical contract ya. Ya, jadi ini didactical contract. Apa itu didactical contract? Nah, didactical contract itu nih ya. Didactical contract yaitu bahwa guru dan siswa ya, yaitu harus memiliki tanggung jawab untuk mengatur jalannya pembelajaran dan bertanggung jawab terhadap pemahaman orang lain ya, antara siswa dengan siswa, guru dan siswa dan siswa, yang biasanya disebut didactical contract. Nah, kontrak didaktis ya, bahasanya agak. Nah, jadi kalau digambarkan seperti ini. Ini ada milieu. Milieu tadi saya ungkapkan adalah lingkungan. Ini ada
student ya. Kemudian ini ada teacher. Ya, ini knowledge-nya. Nih. Kalau digambarkan yang namanya adaptation itu adalah kemandirian tadi ya. Bagaimana siswa itu mampu menerima pengetahuan, membangun pengetahuan tanpa campur tangan guru. Nah, itulah yang namanya disebut adaptation. Nah, kemudian tadi ada yang namanya akulturasi ya. Atau campur tangan guru ya. Campur tangan guru kepada siswa. Ya. Makanya ada tanda panah ini ya. Organization itu antara bagaimana guru itu harus mengorganisasi. Saya Pak izin bertanya. Gimana Mbak Muna? Bagaimana sih biar guru itu bisa menyesuaikan atau bisa tahu bahwa ini situasi yang tepat untuk anak-anak belajar sendiri dan ini situasi yang tepat bahwa guru harus ikut mendampingi seperti itu Pak. Apakah itu dilihat dari materi atau dilihat dari situasi pembelajarannya itu seperti gimana Pak? Apakah bisa dipahami pertanyaan saya Pak? Oke, bisa saya pahami. Iya. Nah, ini pertanyaannya sangat cantik ya, sangat bagus terkait di mana saat yang tepat kita menggunakan akulturasi atau adaptasi. Bisa atau mungkin bahasa Indonesia bahasa umumnya saat kapan kita membimbing dan membebaskan mereka gitu ya Mbak Muna ya. Oke, jadi kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya tidak tunggal ya, dan tidak tidak murni benar. Kalau saya bilang tidak murni benar itu karena tergantung konteksnya. Nah, dan konteks yang dimaksud ini adalah situasi itu ya, situasi di mana siapa yang Anda hadapi itu juga penting. Misalnya Anda ngelesi sekarang misalkan. Anda tahu kapan Anda membimbing dan melepas itu kan ketika Anda tahu karakteristik si anak ini. Ya. Nah, karakteristik ini tidak hanya dalam aspek ini ya, afektif loh ya, tapi juga kognitif ya. Nah, misalkan, anak ini kok belum bisa belajar terkait penjumlahan. Tidak mungkin dong kalau Anda melepaskan dia untuk belajar pengurangan misalnya. Nah, sebenarnya hubungannya dekat sekali ya antara konteks penjumlahan dan pengurangan. Kita bisa kok membuat sebuah konteks yang itu bisa diselesaikan dengan penjumlahan maupun pengurangan. Nah, jadi jawabannya itu banyak ya Mbak Muna Ulya ya, dan jawaban saya itu tergantung seperti tadi situasi dan konteks. Ya. Nah, situasi bisa dari karakter anaknya, karakteristik anaknya, maupun ya saya tadi benar apa kata Anda terkait materi ajarnya ya. Jadi sebenarnya apa yang Anda tanyakan sudah punya hipotesis Anda. Ketika saya bertanya ini itu mungkin jawabannya adalah ini, itu udah bagus ya. Tapi untuk meyakinkan kita perlu inquiry, bertanya. Jadi banyak hal dari jawaban Pak Muna Ulya itu.
Ya, mungkin itu Mbak Muna Ulia, kalau jawabannya apakah sudah memuaskan? Saya sudah lumayan memahami, Pak. Ada beberapa aspek. Oke. Ya, jadi ada banyak hal terkait teori situasi didaktis ini. Jadi ada beberapa peneliti yang mengembangkan teori ini ke dalam sebuah penelitiannya. Nanti kita akan bahas lebih jauh, sama-sama belajar mengenai ini, karena saya juga belum banyak belajar. Di perkuliahan tidak ada ya. Di perkuliahan saya S1, S2, 3 nggak ada yang detail menjelaskan tentang teori situasi didaktis. Ini belajar sendiri dengan buku yang ada ya, dan bukunya susah dipahami ya, karena bahasanya yaitu tadi banyak-banyak term-term kayak gini nih, term-term istilah-istilah yang agak kita kurang familiar ya, sehingga ya kita sama-sama belajar tadi saya bilang. Oke, lanjut ya. Kalau enggak ada kita lanjut. Kita coba apa sih lebih lanjut yang akan kita pelajari. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa peneliti yang mengeksplor lebih jauh terkait teori situasi didaktis ini. Jadi ada segitiga didaktis milik Kansanen ya, seorang kewarganegaraan Jerman kalau nggak salah ya, Kansanen. Nah, jadi ada segitiga didaktis yang mana HP itu adalah hubungan pedagogis antara guru dan siswa. Kalau didaktis itu hubungan antara guru yang menjembatani antara siswa dan materi. Nah, inilah segitiga Kansanen ya. Triangle, didactical triangle ya. Anda bisa klik bisa searching ya, didactical triangle Kansanen ya. Nah, jadi Anda harus memahami hubungan pedagogis itu antara guru dan siswa. Kalau hubungan didaktis itu bagaimana guru menjembatani, membuat merancang situasi yang bermakna sehingga antara materi dan siswa ini connect ya. Nah, kemudian ada yang mengembangkan lagi, itu dimodifikasi oleh Pak Didi ya. Saya kenal Pak Didi karena dia pembimbing saya ya. Jadi dia sangat concern ke teori situasi didaktis ini. Sehingga dia nyiptain yang namanya metodologi penelitian baru, disebut yang namanya didactical design research, penelitian desain didaktis. Nah, dimodifikasi oleh Prof. Didi itu seperti ini hubungannya ya. Ini tadi HP tadi apa, Muna? HP ini tadi sebagai jembatan dari antara guru dan siswa, Pak. Penghubung. Iya. Ya, apa singkatannya HP tadi? Hubungan pedagogis, Pak. Hubungan pedagogis ya. Iya. Oke. Nah, kemudian yang HD tadi hubungan didaktis. Nah, yang ini ADP ini apa? Anticipation didactical ya, pedagogis ya. Jadi guru itu harus mengantisipasi secara didaktis, dan itu diperoleh dari apa? Pengalaman. Ya, Anda mengajar ini gagal dalam tanda kutip ya. Gagal itu bukan tidak ada nilainya, enggak, hanya saja kok merasa kurang gitu ya. Itu kan belajar dari pengalaman. Makanya guru-guru yang semakin banyak pengalaman itu sebenarnya seharusnya semakin bagus cara ngajarnya. Nah, makanya ada yang namanya anticipation didactical pedagogis ya. Antisipasi dari hubungan didaktis sama pedagogis. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan, kalau enggak ada saya lanjut lagi ya. Karakteristik dari teori ini ya, TDSM, teori didactical situation tadi. Yang TDSM ini singkatan yang dalam konteks matematika ya. Nah, ini bahasanya agak ini ada yang namanya hambatan epistemologi. Apa sih hambatan epistemologi itu? Gini, ceritanya gini.
mungkin saja Anda itu paham betul bahwa 2 kali 3, ya saya ulang, paham dengan betul 2 kali 3 itu adalah 3 plus 3 ya. Nah, ini adalah pemahaman yang benar dan kuat. 2 kali 3 itu sama dengan 3 tambah 3 gitu kan ya tadi. Nah, pemahaman ini ia gunakan untuk menyelesaikan perkalian pecahan. Nah, misalkan setengah kali 3. Nah, ini terjadi hambatan epistemologi di sini. Yang mana pengetahuan yang tadi itu benar, puas digunakan dalam konsep sebelumnya, tetapi tidak bisa diterapkan ke konsep setelahnya. Ada yang seperti itu. Nah, itu namanya hambatan epistemologi. Epistemological obstacle. Ya. Hambatan epistemologi. Bahwa pengetahuan sebelumnya itu puas kita gunakan, tepat kita gunakan, tetapi kita terapkan dalam konsep yang baru, ada yang nggak sinkron. Karena nggak bisa Anda menjumlahkan secara berulang dari setengah kali 3. Ya. Gimana caranya? 3 sebanyak setengah kali kan nggak ada. Nah, sehingga dimunculkanlah yang namanya hambatan epistemologi ini. Guru biar tahu, paham dengan betul dan mengantisipasi. Tadi ada yang anticipation, didactical, pedagogis tadi ya. Nah, kemudian dari hambatan-hambatan epistemologi dalam pengetahuan matematika itu memungkinkan kita untuk bertindak atas lingkungan. Lingkungan di situ milieu ya. Jadi ini bahasa filsafat gitu ya. Jadi milieu atau lingkungan itu jangan dianggap kayak ini ya. Lingkungan itu dalam konteks belajar ya. Itu harus ini. Bahasanya memang ada bahasa yang sedikit membingungkan. Nah, sehingga Anda kenal yang namanya situasi dari tindakan, aksi ya, nanti action, kemudian ada formulation, ada validation. Nanti kita akan lebih jauh terkait itu di belakang ya, apa itu bagaimana aksi. Nah, itu pada dimensi kognitif yaitu adaptasi dan akulturasi. Tadi udah dibahas ya, adaptasi dan akulturasi. Nah, sejenak merefleksi tadi apa biotik, apa itu tadi adaptation biotik. Kok mesam-mesem lali apa ora? Lupa Pak, tapi ingatnya yang akulturasi itu yang ini campur tangan guru itu loh Pak. Benar nggak? Oke, ya alhamdulillah ya, ada yang teringat ya, akulturasi. Oke, ada campur tangan ke guru. Ya, adaptasi ya lawannya ya, lawan dari akulturasi. Kalau lawannya berarti apa? Berarti adaptasi. Kemandirian siswa atau? Ya, oke. Jadi tidak pakai campur tangan guru. Mbak Anggita, ada beberapa istilah yang saya sampaikan tadi yang Anda ingat apa saja? Coba. Akulturasi, organisasi, adaptasi, Masya Allah, banyak ya? milieu, ADP, HM, HD. Masya Allah. Jadi itu ini menambah kosakata kita ya, perbendaharaan kata ya, tambah pengetahuan ya. Insya Allah kalau bermanfaat ya itu jariah ya. Jadi saya nggak tahu ya apakah Anda sudah belajar sebelumnya, saya nggak tahu. Kalau saya yakin belum ya. Udah belajar Mbak Anggita apa itu teori situasi didaktis? Belum Pak. Belum ya. Penting membuat refleksi ya teman-teman, ketika Anda menjadi guru itu penting untuk membuat refleksi, yaitu dengan cara merefresh kembali anak-anak terkait apa saja yang sudah dipelajari, case-case-nya saja.
kunci-kunci kata kunci yang apa yang dipelajari, berarti itu sudah mewakili apa yang ia pahami dalam pembelajaran. Nah, itu mengenal singkat tentang teori situasi didaktis ya. Sebenarnya banyak yang perlu kita bahas tentang teori situasi didaktis itu.